Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 13 pada mata kuliah fungsi pengubah kompleks yang beranggotakan saya Khalifah Nurani dengan NIM belakang 11. Saya Amelia Hania dari NIM akhir 12. Hari ini kita akan membahas materi yang menarik pada fungsi pengubah kompleks, yaitu fungsi trigonometri. Wah, fungsi trigonometri pada itu sudah pernah dibahas pas SMA dan mata kuliah kalkulus ya. Apa bedanya dengan fungsi pengubah kompleks? Nah, pertanyaan yang bagus. Kalkulus pada biasanya kita menggunakan sin x cos x dengan x sebagai bilangan real. Kali ini kita akan melihat bagaimana perilaku fungsi x apabila x-nya diganti menjadi bilangan kompleks. Contohnya, z sama dengan x plus y. Selanjutnya kita akan membahas definisi, teorema, dan juga contoh fungsi trigonometri. Untuk pemaparan selanjutnya, kita simak video ini. Oke, pertama kita akan membahas definisi fungsi trigonometri. Ini untuk bentuk Euler ya. E pangkat I theta sama dengan cis theta sama dengan cos theta ditambah I sin theta. Menghasilkan E pangkat IZ sama dengan cis Z sama dengan cos Z ditambah I sin Z. E pangkat IZ sama dengan cis dalam kurung negatif Z sama dengan cos dalam kurung negatif Z ditambah I sin dalam kurung negatif Z sama dengan cos Z negatif I sin Z. Kalau penjumlahan akan menghasilkan definisi cos Z. E pangkat IZ ditambah E negatif IZ sama dengan 2 cos Z yang akan menghasilkan definisi dari cos Z, yaitu E pangkat IZ ditambah E pangkat negatif IZ per 2. Untuk pengurangan akan menghasilkan definisi sin Z, yaitu E pangkat IZ negatif E pangkat negatif IZ sama dengan 2I sin Z. Menghasilkan definisi sin Z, yaitu E pangkat IZ negatif E pangkat negatif IZ per 2I. 3 sek Z, yaitu 2 per E pangkat IZ ditambah E pangkat negatif IZ. 4 kosek Z, yaitu 2I per E pangkat IZ negatif E pangkat negatif IZ. Kelima, tan Z, E pangkat IZ negatif E pangkat negatif IZ per I dalam kurung E pangkat IZ ditambah E pangkat negatif IZ. 6 kotan Z sama dengan I dalam kurung E pangkat IZ ditambah E pangkat negatif IZ per dalam kurung E pangkat IZ negatif E pangkat negatif IZ. Selanjutnya terdapat teorema 2.5. Referensi yang kita gunakan yaitu buku Profesor Kadir. Teorema yang pertama itu ada sin kuadrat Z ditambah cos kuadrat Z sama dengan 1. Yang kedua, 1 ditambah tan Z sama dengan sekan kuadrat Z. Yang ketiga, 1 ditambah kotangan kuadrat Z sama dengan kosekan kuadrat Z. Yang keempat, sin Z. Yang keempat, sin dalam kurung negatif Z sama dengan negatif sin Z. Yang kelima, cos dalam kurung negatif Z sama dengan cos Z. Yang keenam, tan dalam kurung negatif Z sama dengan negatif tan Z. Yang ketujuh, sin dalam kurung Z1 ditambah Z2 sama dengan sin Z1 cos Z2 ditambah cos Z1 sin Z2. Yang kedelapan, cos dalam kurung Z1 ditambah Z2 sama dengan cos Z1
cos Z2 dikurang sin Z1 sin Z2. Yang ke-9, tan dalam kurung Z1 plus minus Z2 sama dengan tan Z1 plus minus tan Z2 per 1 plus minus tan Z1 tan Z2. Yang ke-10, sin 2Z sama dengan 2 sin Z cos Z. Yang ke-11, cos 2Z sama dengan 2 cos kuadrat Z dikurang 1 sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat negatif 1. Di sini saya membuktikan teorema nomor 4 dan 5. Bukti dari teorema nomor 4, yaitu di mana sin dalam kurung negatif Z sama dengan E pangkat I dalam kurung negatif Z dikurang E pangkat negatif I dalam kurung negatif Z per 2I sama dengan E pangkat negatif IZ dikurang E pangkat IZ per 2I sama dengan negatif dalam kurung E pangkat IZ dikurang E pangkat negatif IZ per 2I sama dengan negatif sin Z. Terbukti bahwa teorema sin dalam kurung negatif Z sama dengan negatif sin Z. Selanjutnya, teorema nomor 5, cos dalam kurung negatif Z sama dengan E pangkat I dalam kurung negatif Z ditambah E pangkat negatif I dalam kurung negatif Z per 2 sama dengan E pangkat IZ ditambah E pangkat negatif IZ per 2I sama dengan cos Z. Terbukti bahwa teorema nomor 5, cos dalam kurung negatif Z sama dengan cos Z. Di sini terdapat contoh tentukan nilai Z cos 2Z sama dengan 1. Ini merupakan fungsi kosinus dalam bentuk Euler E pangkat 2IZ ditambah E pangkat negatif 2IZ per 2 sama dengan 1. Di sini agar tidak ada perperannya dikali 2, maka dalam kurung E pangkat IZ dikuadratkan ditambah dalam kurung E pangkat negatif IZ dikuadratkan sama dengan 2. Nah, agar tidak ada nilai negatif ini, maka kita kasih 1 per gitu, menghasilkan dalam kurung E pangkat IZ dikuadratkan ditambah 1 per dalam kurung E pangkat IZ dikuadratkan sama dengan 2. Lalu dikali dengan dalam kurung E pangkat IZ dikuadratkan, menghasilkan dalam kurung E pangkat IZ dipangkatkan 4 ditambah 1 sama dengan 2 dalam kurung E pangkat IZ dikuadratkan. Lalu di sini si 2 dalam kurung E pangkat IZ dikuadratkan itu pindah ruas, jadi menghasilkan dalam kurung E pangkat IZ dipangkatkan 4 negatif 2 dalam kurung E pangkat IZ dikuadratkan ditambah 1 sama dengan 0. Lalu E pangkat dalam kurung E pangkat 2IZ dikuadratkan negatif 2 dalam kurung E pangkat 2IZ ditambah 1 sama dengan 0. Di sini kita menggunakan rumus ABC. E pangkat 2IZ sama dengan negatif dalam kurung negatif 2 plus minus akar 2 pangkat 2 negatif 4 dikali 1 dikali 1 per 2 dikali 1 sama dengan 2 plus minus akar 4 negatif 4 per 2. Akar 4 negatif 4 itu kan hasilnya 0, jadi sama dengan 2 per 2. Lalu hasil E pangkat 2IZ sama dengan 1. E pangkat 2I dalam kurung X tambah Y. Kenapa X tambah Y? Karena Z kalau dengan bentuk Euler ya X tambah Y, maka di sini Z-nya pakai dalam bentuk Euler sama dengan E pangkat
0 ditambah 0i. Kenapa? Karena di sini 1. Lalu E pangkat negatif 2Y dikali E pangkat 2IX sama dengan E pangkat 0 dikali E pangkat 0i. Di sini menghasilkan negatif 2Y sama dengan 0, Y sama dengan 0. Dan E pangkat 2IX tambah 0i sama dengan 0. 2X sama dengan 0 ditambah 2 pi. X ini dibagi 2, maka hasilnya X sama dengan pi. Di sini kita substitusi ke Z. Z sama dengan pi ditambah 0i. Z sama dengan pi. Jadi nilai Z hasilnya tuh pi. K anggota bilangan Z. Baik, terima kasih Alifa. Pemaparan akan dilanjutkan oleh saya. Di sini terdapat contoh lain seperti yang sudah tadi dipaparkan, yaitu tentukan nilai Z agar tan Z sama dengan 1, di mana secara definisi tan Z itu adalah E pangkat IZ dikurang E pangkat negatif IZ per I buka kurung E pangkat IZ ditambah E pangkat negatif IZ sama dengan 1. Di mana E pangkat IZ per E pangkat negatif IZ sama dengan I buka kurung E pangkat IZ ditambah E pangkat negatif IZ tutup kurung. Selanjutnya, di sini terdapat dalam kurung 1 dikurang I dikalikan dengan E pangkat IZ sama dengan dalam kurung 1 tambah I dikalikan dengan E pangkat IZ. Nah, menjadikan E pangkat IZ kuadrat sama dengan dalam kurung 1 ditambah I per 1 dikurang I. Lalu, dalam kurung E pangkat 2IZ tutup kurung pangkat Z sama dengan akar 2 E pangkat I pi per 4 per akar 2 E pangkat I dikurang I pi per 4 sama dengan E pangkat I pi per 4 dikurang dalam kurung negatif I pi per 4 tutup kurung. sama dengan E pangkat I dalam kurung pi per 4 ditambah pi per 4 sama dengan E pangkat I dalam kurung pi per 2. Di mana E pangkat I ini merupakan cos X ditambah sin X. Nah, X-nya itu kita ganti menjadi pi per 2. Maka menghasilkan cos pi per 2 ditambah I sin pi per 2. Teman-teman perlu ketahui bahwa E pangkat 2IZ itu sama dengan E pangkat 2I dalam kurung X tambah IY, di mana Z itu sama dengan X ditambah IY. Lalu kita substitusikan E pangkat 2I X dikurang 2Y, sama dengan E pangkat negatif 2Y dalam kurung cos 2X ditambah I sin 2X sama dengan cos pi per 2 ditambah I sin pi per 2 atau E pangkat negatif 2Y dalam kurung cos 2X ditambah I sin 2X sama dengan cos pi per 2 ditambah I sin pi per 2. 2X sama dengan pi per 2. X sama dengan pi per 4 ditambah kv. Teman-teman perlu ketahui bahwa E pangkat negatif 2Y sama dengan 1. E pangkat negatif 2Y sama dengan E pangkat 0. Setelah eliminasi, menghasilkan negatif 2Y sama dengan 0, Y sama dengan 0. Dapat disimpulkan nilai Z yang memenuhi adalah Z sama dengan pi per 4 ditambah kv dengan K elemen bilangan bulat. Sekian pemaparan materi kami tentang fungsi trigonometri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.